Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Risti Sopandi di bengkel mobil Ventis Jaya. Kedatangan mobil Honda Mobilio tahun 2016 ya. Keluhannya BBM-nya boros sekitar 1:8 ya, kata yang punya mobil. Harusnya sih bisa sekitar 1:11 atau 12 ya. Ini udah dicek di bengkel lain, udah diservis di bengkel lain, tune up, ganti oli dan lain sebagainya, tapi dipakai seminggu kemudian masih tetap boros. Satu hari itu mungkin sekitar dua hari, 3 hari ya, full tank tuh 3 hari habis. Seharusnya sih dari dulu dia selalu punya mobil tuh sekitar 5 harian tuh baru habis bensinnya, tapi ini diukur-ukur sekitar 1:8 atau 1:7 sobat ya. Lagi saya test drive, saya mau lihat dulu tarikannya kayak gimana atau penyebabnya apa. Nanti saya coba cek ya sobat ya. Ya, ini sudah dicek semuanya di busi coil, semuanya sih tidak ada masalah ya, karena kan habis di tune up tuh, habis di servis semuanya, jadi semuanya aman. Dan coba yang paling penting sih penyebab dari boros BBM boros, asap hitam dan di mata pedih itu, ini dari sensor MAP nya sobat. Yang ini nih sensor MAP, manifold absolute pressure. Ini coba saya ganti dulu ya, coba saya ganti. Mudah kok, cuma pakai obeng plus bukannya sama buka soket. Nah ini seperti ini sensor MAP nya ini. Wah, ini udah kotor ya. Oh iya tuh, kotor banget. Coba ini saya ganti ya dengan yang originalnya. Mudah-mudahan masalahnya di sini. Penyebab dari BBM dia boros itu pada mobil Honda ya, Honda, dan bisa juga terjadi pada mobil-mobil lainnya. Dan juga ini terasa dut-dutan juga ya kalau kecepatan tinggi mobil ini. Jadi saya coba ganti, mudah-mudahan masalahnya selesai. Oke. Ya, ini barangnya yang original baru ya. Harganya kisaran 1 jutaan ya. Jadi keluhan ini yang bikin dia boros. Asap knalpot pedih, tarikannya berat dan lari pada kecepatan tertentu seperti kecepatan 30 sampai 40 atau 50 60, endut-endutan. Ini menyebabkan dari sensor MAP, manifold absolute pressure sensor. Ini fungsinya untuk mengukur tekanan udara di dalam intake manifold. Ini dia ada soket 3 ya. Ini satu ke aliran ECU sinyal, satunya lagi ground, satunya lagi positif 5 volt biasanya. Nah ini bolong nih. Bolong ini dia untuk mengukur tekanan udara yang ada di intake manifold. Jadi tekanan udara yang di intake manifold itu diukur tuh sama sensor ini. Nanti dikirimkan dikirimkan sinyal ke ECU ya. Jadi dari ECU itu baru diolah-olah ke injektor, ke coil, ke sensor TPS, ke throttle body dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berpengaruh sobat ya pada tingkat keborosan pada suatu mobil. Bisa terjadi pada mobil apapun. Ada yang memakai sensor airflow, ada juga yang memakai map sensor, ada juga yang memakai duct sensor. Jadi ada 3 kriteria ya pada mobil ya. Tapi dengan Honda Mobilio ini, semua Honda kayaknya memakai map sensor seperti ini ya. Nah jadi ini mesti diganti karena penyebabnya udah ketahuan tadi. Jadi ya boros, dut-dutan dan asap knalpotnya pedih ya. Jadi ya tinggal dipasang. Oke, mudah. Tinggal dipasang aja pakai obeng plus. Pastikan tidak ada yang cacat jika yang baru dan siap dipasang. Oke, seperti ini sobat ya. Nah ini lalu pasang soketnya dan pasang bautnya. Oke, dikencangkan. Nah seperti itu, kencang, mantap. Lalu dipasang soketnya. Hati-hati jangan sampai soketnya patah.
pin di sensor patah, dan hati-hati. Nah kalau udah bunyi klik, nah itu berarti dia udah pas, dia udah masuk. Oke, tinggal dihidupkan dan tinggal dites. Oh iya, hampir kelewat. Jika mobil sobat habis bergantian sensor atau busi atau lain sebagainya, perlu dilakukan reset ke sobat ya. Dengan menggunakan scanner bisa, atau menggunakan manual bisa. Caranya dengan manual seperti yang ada di video-video sebelumnya di channel ini. Lepas kabel negatif, ini kabel negatif nih, kabel negatif pada aki ya. Ini udah kelepas. Oke, udah kelepas. Lalu dihubungkan ke kabel positif. Bisa memakai kunci atau memakai obeng yang besi, yang sifatnya logam ya, seperti ini nih. Nah ini kita hubungkan aja, ini begini caranya. Nah itu, ini kabel dilepas, ini tidak akan konslet, tidak akan short, dan tidak akan kebakar atau meledup. Nah dihubungkan seperti ini. Nah tuh, nah ya, oke. Dihubungkan ke positif, yang kabel yang aki yang negatif ini dihubungkan ke positif. Ini gunanya untuk mereset data-data yang ada pada ECU. Jika pergantian sensor itu, data yang error itu dia akan hilang. Nah, seperti ini sobat ya. Nah seperti ini, negatifnya dilepas, lalu dihubungkan ke yang kabel negatif ini, dihubungkan ke positif. Oke, ini ditunggu selama 5 menit atau 10 menit. Jika sudah selesai, bisa dipasang lagi ya. Jadi gunanya untuk mereset atau menghapus elektrikal yang ada pada mobil, atau yang data-data spam, data-data yang malfunction itu akan dihapus ya, dengan cara kita mereset seperti ini. Jadi nanti timbullah ke mobil akan seperti semula lagi, akan sesuai spek lagi ya. Jadi yang data yang error itu dibuang semuanya ya. Ini bisa dilakukan kalau tidak pergantian sensor, bisa dilakukan cara ini sebulan sekali atau sebulan 2 kali sobat ya. Aman insya Allah. Ini dipasang kabelnya, lalu dikencangkan ya. Setelah dikencangkan, lalu kita hidupin mobil dan kita tes drive ya, tes jalan beberapa kilo. Oke. Di dalam mobil menghidupkan, kita kontak dulu, tunggu beberapa detik, 1 2 3 4 5 6 7 detik, langsung dihidupkan. Nah jangan digas dulu sobat ya, jangan digas dulu, karena ini dia akan mendeteksi ulang sensor-sensor yang bermasalah jika ada, atau sensor-sensor yang baru jika ada, atau sensor-sensor yang malfunction ya. Dia akan mendetek dulu ECU nya beberapa lama. Jangan digas dulu, jangan dihidupin AC dulu. Setelah itu baru dimatikan kembali dan dihidupkan kembali, baru bisa dites jalan. Oke, ini udah stabil, RPM nya udah stabil ya, udah turun di berapa tuh, udah 900 RPM ya. Tunggu sebentar, tunggu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Ini ECU dia akan mendeteksi atau mengatur ulang pengaturan pada sensor dan pada pengapian bahan bakar dan lain sebagainya. Setelah udah 5 sampai 10 menit, lalu matikan, cabut kuncinya. Ini caranya yang seperti yang saya terangkan tadi ya. Ini untuk mereset seperti ini, karena kan tadi ada pergantian sensor, jadi sebaiknya di reset manual bila tidak ada scanner, lalu dihidupkan kembali. Nah setelah ini tunggu sebentar lagi sampai RPM nya turun di sekitaran 800 atau 900 RPM, lalu bisa dihidupin AC dan bisa dites jalan. Oke, atau digas-gas juga bisa ya. Ini udah 5 menit, udah turun RPM nya tuh, udah turun, kelihatan kan, udah turun, udah 900 RPM. Oke, saya tunggu sampai 5 menit. Jadi kalau untuk mereset itu dia bisa jadi dengan aki itu power window, audio, AC semuanya ke reset ya. Jadi ya kalau hidupin AC kan tidak ngedrop kan, bagus, aman. Kalau bisa digas
Alhamdulillah. Ya, sekarang tinggal kita test drive ya. Kita lihat apa masih terasa berat tarikannya, karena berat tuh pasti akan boros BBM-nya. Dan apa masih tersendat-sendat atau sudah lancar kembali. Yuk kita lakukan pengetesan beberapa kilo, 5 sampai 3 atau 5 kilo ya. Kalau 10 kilo kebanyakan kelamaan, tapi customernya capek lagi nunggu di bengkel ya. 3 sampai 5 kilo aja deh, muter-muter jalan raya. Oke. Ya, dalam pengetesan setelah ganti sensor MAP, manifold absolute pressure sensor di Honda Mobilio ini udah saya tes sejauh 5 kilo ya, muter-muter jalan-jalan ya, berulang-ulang kali. Dihitung bensinnya sih lumayan lebih irit, dan tenaganya pun jadi lebih ini ya, lebih respon dan lebih enak, lebih responsif dan lebih enak ya, enteng. Kalau mesinnya lebih enteng dan lebih responsif, pasti bensinnya menjadi lebih irit ya sobat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah. Oke sobat, demikianlah tutorial singkat dari saya, Suti Sopandi. Ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan atau ada keluhan, silakan ke channel atau ke WA saya. Atau bila ada mau servis, silakan datang ke bengkel mobil Vendes Jaya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ini tenaganya sekarang. Tadi mah lemot banget. Alhamdulillah.